Kisah Rasul pasal 2, Hari Raya Pentakosta. Di dalam buku Kisah Rasul ini mungkin ada kurang lebih 30 khotbah di dalamnya. Dan bahkan seringkali dikatakan inilah khotbah-khotbah yang disampaikan oleh rasul-rasulnya. Demikian juga termasuk beberapa yang bukan rasul. Dan kita baru memulai khotbahnya Petrus di hari raya Pentakosta. Tadi malam kita sudah sampai Petrus menjelaskan bahwa mereka ini bukan mabuk anggur. Tetapi karena orang-orang Israel yang saleh ini mengerti kitab Nabi Joel, maka dipakainya lah kitab Nabi Joel menjelaskan penggenapan kitab Nabi Joel bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Karena mereka ini tahu kitab Nabi Joel, akhirnya mereka bisa menerimanya. Rupanya mereka ini bukan mabuk oleh anggur, tetapi terjadi penggenapan kitab Nabi Joel yang mereka sudah mengerti. Tetapi khotbah Petrus dilanjutkannya. Sesudah mereka melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan itu merupakan penggenapan kitab Nabi Joel. Sekarang dilanjutkannya ayat 25. Karena pendengar ini tidak pernah mendengar tentang Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-murid. Dan tidak pernah mendengar bahwa Yesus akan bangkit dan naik ke surga. Jadi menjadi pergumulan Simon Petrus, hal apa yang bisa dipakai? Sejauh mana mereka ini tahu di dalam perjanjian lama mengenai Yesus bangkit dari antara kuburan dan naik ke surga. Karena sesudah nanti dia ke surga, barulah dia mencurahkan rohnya yang kudus. Jadi dipilihnya lah kitab Mazmur yang dikatakan oleh Raja Daud. Itulah ayat 25. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 25 ini dikutip oleh Petrus dari Mazmur pasal 16. Jadi sebelum saya lupa, kalau kamu mau dipenuhi oleh Roh Kudus, itu tidak bisa beda dengan penuh dengan firman Tuhan. Kalau orang kita seringkali katakan, apa gunanya korek api kalau tidak ada kayu bakar yang mau dibakar? Kalaupun ada korek api, kalau nggak ada kayu bakarnya, toh nggak bisa juga muncul api. Jadi di dalam diri Simon Petrus ini, sekali ini kita mengenal dia lebih dalam. Bukan saja rupanya dia penjala ikan di Danau Galilea sebagai bisnismen, rupanya dia banyak menguasai firman Tuhan. Itulah sebabnya maka pada hari raya Pentakosta ini keluarlah firman Tuhan yang sudah pernah dia kuasai. Jadi jangan kita katakan Simon Petrus ini bukan orang yang berpendidikan. Memang dia bukan muridnya Gamaliel sebagaimana Paulus. Tetapi kalau bagian firman Tuhan banyak yang dia kuasai. Iya, mari kita baca. Dan apalagi yang disampaikan oleh Simon Petrus dalam khotbahnya hari raya Pentakosta ini. Ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia. Ini merujuk kepada tentang dia. Siapa dia itu? Itulah nanti yang dijelaskan. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau
tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Apa maksudnya ini? Maksudnya sangat sederhana. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Daud ini sudah menceritakan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Menceritakan semua kemenangan waktu Yesus sudah disalibkan. Ayat 29, ini tafsirannya. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Jadi Petrus mengetahui bahwa Daud itu seorang nabi sama dengan mereka semua. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari kedudukan Daud sendiri di atas tahtanya. Makanya dia singgung mengenai Daud. Apa disinggungnya mengenai Daud? Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Rupanya kalau kita rajin membaca Alkitab, tahulah kita di mana kuburan Raja Daud. Itu dikatakannya di dalam kitab Nehemia, waktu Nehemia membuat tembok mengelilingi kota Yerusalem. Di situ disebutkan rupanya di mana kuburan Raja Daud sesudah dia mati. Itu kurang lebih di sebelah selatan Yerusalem. Tapi itu di luar Yerusalem. Dan lagi dijelaskan dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10. Kedua ayat ini menyatakan kuburan Raja Daud. Jadi apa yang dimaksudkan Daud kalau begitu? Kalau memang bukan bercerita tentang kebangkitan Raja Daud. Makanya bukannya Daud yang bangkit dari antara orang mati, tetapi dia sudah menubuatkan pada masa yang akan datang dari keturunan Raja Daud akan datang seorang. Dan Allah sudah berjanji, dan Daud sebagai nabi sudah mengatakan hal itu. Kalau kuburan Raja Daud ada di tengah-tengah kita, maka soal kebangkitan yang dimaksudkan oleh Daud di sini bukan mengenai dirinya yang bangkit dari antara orang mati, yang mengatakan tadi tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku bukan jalan kematian, tapi jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Jadi Petrus mencoba mengajari mereka tentang kebangkitan Yesus dari kitab Mazmur pasal 16. Karena mereka tahu ayat itu, tapi dalam pikiran mereka kan Raja Daudnya yang akan dibangkitkan. Rupanya bukan Raja Daud yang dibangkitkan, tapi keturunannya yang akan datang di kemudian hari. Itulah sebabnya makanya seringkali dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus yang kuberitakan kepadamu itu adalah keturunan Raja Daud. Jadi dari sinilah pendengar yang saleh ini mendengar bahwa Yesus yang mereka salibkan itu tidak dibiarkan Allah mengalami kebinasaan, terus mati seperti Nabi Daud yang mereka kenal. Ayat 31. Karena itu ia telah melihat ke depan. Maksudnya ini Daud ya. Karena itu ia telah melihat ke depan bahwa telah berbicara tentang kebangkitan Mesias.
Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak tinggal di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dia tidak saksikan kepada orang-orang yang diam di bait Allah, tetapi hanya disaksikannya selama 40 hari kepada murid-muridnya. Makanya di sini dikatakannya Yesus inilah yang dibangkitkan, bukannya Raja Daud. Daud itu memang seorang nabi. Karena dia seorang nabi, dia tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Makanya dikatakannya di sini tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia menyatakan bahwa dia tidak akan diam di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan, bukan Raja Daud. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kemarin Petrus memilih dari kitab Nabi Joel tentang Allah sudah menjanjikan pada hari zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Mereka tahu juga kitab Mazmur pasal 16 mengenai ada seorang yang akan bangkit dari antara orang mati, yaitu adalah keturunan Raja Daud. Dan dialah itulah Yesus yang kamu salibkan itu dan yang kamu bunuh. Sekarang genaplah apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur yang kamu tahu tentang latar belakangnya, tetapi inilah orangnya. Yesus keturunan Raja Daud itulah yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, sehingga Daud sendiri berkata bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan ketika ia mengatakan bahwa dia tidak tinggal di dalam dunia orang mati, berbicara mengenai kebangkitan Mesias. Jadi sekarang orang ini telah mendengar bahwa Mesias Yesus yang mereka salibkan itu adalah bangkit. Dia bangkit bukan dibuat-buat, memang sesuai dengan kitab Mazmur yang sudah dibuatkan oleh Raja Daud, yang mereka ketahui jelas bahwa ini akan Mesias datang dan bangkit dari antara orang mati. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Baik, sesudah itu mereka langsung mengakui kalau dengan demikian maka sudah genaplah apa yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa dari keturunannya Mesias akan datang. Tahu mereka, dan tahu juga mereka penggenapan kitab Mazmurnya ini adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau begitu isi khotbah hari raya Pentakosta itu tentang Roh Kudus kah atau tentang Tuhan Yesus? Supaya nanti waktu kita melanjutkan selanjutnya, seperti kita membahas kitab Markus nanti, tahu kita. Jadi kalau gitu untuk apa Roh Kudus tadi dicurahkan? Pasti jawab kita, supaya kesaksian murid-murid, pelayanan murid-murid bukan dari dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam mereka inilah menjadi power, kuasa waktu mereka akan menceritakan Yesus selanjutnya. Kalau selama di dunia kita bisa melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan diajarkannya oleh kuasanya sendiri, tetapi sekarang rasul-rasul diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menyaksikan orang yang sama. Itulah Yesus keturunan Raja Daud yang sudah dinubuatkan dalam Mazmur pasal 16 tidak akan melihat kebinasaan dan bangkit dari antara orang mati. Dan Daud yang bernubuat itu rupanya mereka tahu ada kuburannya di sebelah selatan Yerusalem. Makanya Petrus mau mengatakan itu, ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai pada hari ini. Maka apa yang dibuatkan oleh Nabi ini jelaslah itu mengenai keturunan Raja Daud yang akan datang. Itulah Yesus yang dimaksudkan oleh Raja Daud itu, yang dibangkitkan dari antara orang mati.
di mana dia mengatakannya, ia tidak akan melihat dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan seperti Raja Daud terus masih ada sampai hari ini di dalam kuburan. Maka Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semuanya adalah saksi. Pintar Petrus mengeksegese kitab Mazmur. Pintar Petrus mengeksegese kitab Nabi Joel, bahwa ini semuanya penggenapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau Raja Daud kurang lebih kan itu Mazmur ya, itu sudah raja kedua. Rupanya mulai Raja Daud sudah dinubuatkan tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Makanya Daud bernubuat. Dikira orang ini Raja Daud yang bangkit, padahal Raja Daud masih ada kuburannya. Walaupun dia nabi, tapi ada kuburannya. Iya, maka bukan dialah yang dimaksudkan dalam Mazmur ini. Itu yang dikatakannya kepada mereka. Baik, ayat 33, kalau dia sudah bangkit dari antara orang mati, apalagi yang diperlukan? Karena toh bangkit dari antara orang mati belum menurunkan Roh Kudus. Bangkit dari antara orang mati menyatakan dia hidup, tapi Roh Kudus belum dicurahkan. Kapan lagi ini bisa digenapi? Ayat 33. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Ditinggikan di sini naik. Saya baca. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Apa artinya ditinggikan di sini? Naik dia ke surga sebagaimana dia janjikan. Dan kalau nanti aku naik ke surga, aku akan mencurahkan Roh Kudus ini kepadamu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, jadi murid-murid waktu Yesus menceritakan kepergiannya ke surga, gelisah ya. Tetapi dikatakannya lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Maka kalau anak manusia ini sudah ditinggikan dan kembali dia pergi kepada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itulah artinya dia bisa bahkan tadi mengutus Roh itu ke dalam murid-murid. Nah, kata di sini dikatakannya, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Kenaikan Yesus ke surga bagi murid-murid supaya Yesus menerima Roh Kudus, dan sesudah dia menerimanya, dia mencurahkannya. Apa yang kamu lihat dan dengar di sini, ini hasil karena Yesus sudah berjanji akan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan menerima Roh Kudus dari Allah Bapa sendiri, dan dia mencurahkannya, dan inilah dia. Maka hari ini telah turunlah Roh Kudus pada hari raya Pentakosta itu. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya. Maka Roh Kuduslah, maka Tuhan Yesuslah yang mencurahkan Roh Kudus. Apa yang kamu lihat ini? Jadi bukan mabuk anggur orang ini. Iya, ini karena Yesus sudah ditinggikan oleh Allah, dan karena dia sudah ditinggikan oleh Allah, diberikan Roh Kudus kepadanya, dan dia mencurahkannya ke dalam dunia ini. Itu yang kamu lihat sekarang ini. Bukan mereka ini mabuk anggur, menunjukkan bahwa Yesus sudah ditinggikan oleh Allah dan duduk di sebelah kanan Allah, menerima Roh Kudus dan mencurahkannya. Inilah kejadian ini.
orang yang di Yerusalem dapat mengerti firman Tuhan ini. Maka disambungnya di bawahnya, sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mengertilah orang ini bahwa Yesus yang mereka salibkan itu tidak lagi tinggal di dalam kubur karena sudah dibuatkan oleh Nabi Raja Daud. Dan dia bukan lagi ada di dunia ini sebagaimana mereka biasa lihat, ada di Yerusalem, ada di Nazaret, ada di daerah Judea mengabarkan Injil, tetapi dia sudah ditinggikan. Dan setelah duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuanmu. Itulah yang mencurahkan Roh Kudus yang kamu lihat yang terjadi pada saat ini. Jelas mereka tahu bagaimana Roh Kudus itu turun dan mereka mengerti kitab suci ini. Dan sesudah mereka mengerti kitab suci, dengan Petrus mengambil kitab Mazmur dan mengambil kitab Nabi Joel yang dikuasai oleh orang-orang Bait Allah. Sekarang sesudah mereka tahu bahwa Yesus inilah yang sudah ditinggikan dan telah naik ke sebelah kanan Allah Bapa, dan itulah yang mencurahkan Roh Kudus pada mereka, muncullah reaksi ayat 36. Maka lebih baik kita katakan kalau Roh Kudus dicurahkan dan firman Tuhan jelas diuraikan, maka muncullah reaksi pendengar yang tadinya begitu keras kepala. Baru 50 hari yang lalu mereka menyalibkan Yesus dengan sorak-sorai. Maka ayat 36 dikatakannya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tidak bisa lagi mereka sangkal, karena Roh Kudus menjadi saksi. Sama dengan waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Hei Lazarus, keluarlah dari antara orang mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, walaupun dia mati, dia akan hidup kembali." Tidak bisa lagi disangkal oleh orang Saduki yang menyatakan tidak ada kebangkitan. Di sini pun tidak bisa lagi disangkal oleh semua orang-orang saleh yang berkumpul di Yerusalem. Tidak bisa lagi mereka menyangkal tentang Yesus yang sudah dibuktikan tadi. Maka dikatakannya di sini, jadi seluruh kaum Israel, inilah kesimpulan khotbah hari raya Pentakosta. Bagus ya? Jadi inilah kesimpulan khotbah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Kenapa dia harus tahu dengan pasti? Karena sudah dibuktikan oleh kitab Nabi Joel. Kenapa dia harus pasti tahu? Karena mereka tahu kitab Mazmur berbicara soal Raja Daud sudah menubuatkan ini. Jadi baik Raja Daud yang mereka puji-puji maupun Nabi Joel yang mereka percayai, sekarang sudah digenapkan semua. Sehingga Petrus mengambil kesempatan, mengambil kesimpulan dari kedua buku ini. Buku Mazmur dan buku kitab Nabi Joel, rupanya kesimpulannya ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus yang kamu tolak. Ya, karena mereka menyalibkan Kristus. Kalau Pilatus menyalibkan raja orang Israel, raja orang Yahudi, sekarang diungkapkan inilah yang kamu salibkan itu, Tuhan dan Kristus. Allah yang membuatnya, bukan manusia, dengan bukti Roh Kudus sudah dicurahkan. Jadi pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang yang salah di Yerusalem, sekarang mata mereka terbuka mengenal Yesus yang benar. Selama Yesus di bumi, mereka belum menerima dia sebagai Tuhan dan Mesias. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus, dengan Petrus yang mengkhotbahkan firman Tuhan yang sesuai dengan mereka tahu, mereka akhirnya ayat 37. Tetapi mereka mendengar hal itu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mereka bukan takut tapi
terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Karena toh bukan satu orang saja tadi yang berbicara. Nah, tapi di sini Petrus yang khotbah pada saat ini. Tapi rasul-rasul yang lain tadinya kan dipenuhi dengan api dan berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sudah tahu mereka menolak yang mereka tunggu. Mereka tunggu dari kitab Nabi Joel, Roh Kudus curahkan. Mereka menunggu kebangkitan keturunan Raja Daud. Sekarang semua yang mereka tunggu ini, itulah Yesus yang sudah kami salibkan, tetapi sudah dibuat Allah. Dia menjadi Tuhan dan Kristus. Jawab Petrus ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Baru disambungnya, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sama seperti kami sudah menerima karunia Roh Kudus. Karena murid-murid sudah sadar bahwa inilah Mesias anak Allah, inilah Tuhan, inilah Mesias, inilah yang dikatakan oleh Raja Daud, bahwa Yesus itu keturunan Raja Daud. Mereka duluan sudah menerimanya, sehingga mereka duluan menerima Roh Kudus yang dicurahkan pada hari raya Pentakosta ini. Maka kamu pun akan mengalami hal yang sama, asal kamu bertobat, mengubah pikiranmu yang salah dulu mengenai Yesus ini yang kamu katakan menghujat Allah, tetapi dialah memang benar-benar adalah Tuhan. Yang kamu menolak dia adalah Mesias, orang dari Nazaret ini. Dan sekarang bertobatlah kamu dari pikiranmu yang salah itu. Karena sekarang sudah terbukti memang betullah apa yang dikatakan Yesus selama dia di dunia, dan apa yang selama dilakukannya membuktikan bahwa dialah Tuhan dan Kristus. Maka di sini pertobatan bukan dari merampok. Pertobatan adalah dalam hal mereka menolak Yesus dan menyalibkannya. Mereka sepakat dengan Pilatus dan menyalibkan dia. Maka pertobatan di sini adalah penilaian mereka terhadap Yesus sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16. Kalau dulu kami pernah menilai Kristus hanya menurut ukuran manusia, tetapi sekarang bukan lagi lah demikian. Maka Petrus pertobatan, makanya pertobatan hari raya Pentakosta tidak ada bedanya dengan pertobatan Rasul Paulus. Waktu Tuhan Yesus katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itulah penilaiannya selama ini terhadap Yesus hanya menurut ukuran manusia. Rasul-rasul sudah duluan mengalami hal itu. Tetapi sekarang bertobatlah. Bolehkah pikiran kita berubah mengenai Yesus? Bisa juga sampai sekarang ini kita katakan, aku gak perlu Yesus, boleh. Sama dengan orang ini semua. Kami tidak perlu, singkirkan dia, nyahkanlah dia. Barabas kami mau, Barabas lepaskan, Yesus disalibkan. Masa kau salibkan rajamu, katanya. Iya, salibkan saja dia bukan raja kami hanya kaisar, katanya. Dia menolak yang memberikan hidup kepada mereka. Dalam hal itulah pertobatannya. Bukan pertobatan dari kejahatan. Karena banyak di antara kita tidak jahat, kita baik-baik, tetapi kita tidak pernah memikirkan akan Yesus yang telah ditinggikan oleh Allah, yang sudah disalibkan dan yang sudah dikuburkan, dan di dalam dialah cuma dosa kita diampuni. Maka pertobatan kita di sini, penilaian kita terhadap Yesus. Kalau penilaian kita terhadap Yesus hanya menurut ukuran manusia, itu kita belum bertobat. Makanya sekarang Paulus katakan, kalau pernah dahulu, tetapi sekarang bukan lagi demikian.
demikian, untuk mengubah pemikiran mereka secara manusia, Yesus orang Nazaret ini dengan semua yang digenapkan pada hari raya Pentakosta ini semua dilakukan oleh Yesus yang kamu katakan dia adalah keturunan orang Nazaret dan kami menolaknya. Bertobatlah kita dalam penilaian kita terhadap Yesus. Maka seringkali orang katakan Yesus itu adalah tokoh terbesar, Yesus itu adalah pendiri agama, oh Yesus itu orang baik, oh Yesus itu adalah nabi. Itu boleh, itulah penilaian secara manusia. Mereka waktu itu menilai bahwa Yesus itu baik. Yesus itu adalah nabi, mengajarkan firman Tuhan sama dengan Daud. Kalau Daud memang nabi, tapi tidak ada dalam pengampunan dosa di dalam dirinya. Walaupun mereka mempercayai Daud, tapi Roh Kudus tidak dicurahkan pada mereka. Makanya dikatakan tadi di sini, bertobatlah. Jadi seolah-olah pertobatan itu apa? Aku memerlukan Yesus di dalam hidupku, karena dialah yang telah ditentukan Allah. Itu kemarin khotbahnya satu kali. Itu kemarin dia sudah singgung itu ayat 22. Jadi rupanya dua kali tantangan Simon Petrus di sini. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Itulah yang mau dikatakannya. Dan inilah, dan perantaraan dialah, dan seterusnya, supaya rencana Allah tercapai di dalam dunia ini, di mana dosa kita dapat diampuni. Maka dikatakannya tadi, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Berarti mereka harus bertobat dari bait Allah. Yang mereka rasa kalau korban pengampunan dosa mereka lakukan, dosa mereka diampuni. Sekarang dosa mereka diampuni harus ada di dalam nama Yesus. Karena inilah yang sudah ditentukan Allah. Baik di dalam zaman Joel yang tadi maupun di dalam zaman Raja Daud. Mereka semua menanti akan kedatangan Juru Selamat yang mengampuni dosa mereka. Jadi dengan turunnya Roh Kudus ini digenapkanlah dua buku, baik kitab Nabi Joel maupun kitab Mazmur, mengarahkan bahwa Yesus yang kamu salibkan itulah yang telah ditinggikan dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan diterimanya Roh Kudus dan dicurahkannya. Jadi semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Juru dan Kristus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Kalau saya di sini cuma sederhana, dibaptis artinya menjadi pengikut Yesus. Jadi ini baptisan berbeda nanti kemudian, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, di mana dosamu dapat diampuni. Dan sesudah dosa diampuni, maka genaplah dikatakan oleh kitab Nabi Joel, Allah akan mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada semua manusia yang sudah menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus Tuhan kita. Maka ada tiga bagian dalam bagian ini. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, supaya artinya mereka sudah menerima Yesus, dan Yesuslah menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus sebagaimana dicurahkan, dan rasul-rasul dan mungkin yang 120 itu menerima karunia ini. Ayo kita lanjutkan. Sebab bagi kamulah janji itu. Jadi sayang kali ya, kalau ini janji bagi kita dan kita tolak, apalagi dah yang kita tunggu. Kan itu dikatakan Petrus di bawahnya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh.
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi kamulah, bagi saudara yang mendengarkan khotbah inilah janji itu. Karena dikatakannya bagi orang yang masih jauh, kita ini jauh kali dari Yerusalem, di mana Roh Kudus dicurahkan. Jauh kali kita dari Yerusalem. Tetapi bagi kitalah janji ini. Kalau ada di antara kita bertobat dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus, menunjukkan bahwa kamu mengikuti Dia, maka dosamu akan diampuni dan karunia Roh Kudus akan dicurahkan seperti yang mereka alami pada hari raya Pentakosta itu. Sebab bagi kamulah janji ini. Janji apa? Janji Roh Kudus diberikan bagi setiap orang yang sudah bertobat dan sudah dosanya diampuni dalam Tuhan Yesus dan sudah dibaptiskan. Maka bagi kamulah janji ini, kamu akan menerima Roh Kudus. Baru disambungnya, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bukan semua, tapi bagi yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Khotbah ini merupakan panggilan Tuhan Allah kita bagi kita masing-masing yang belum mendapat pertobatan dan pengampunan dosa dan yang belum mendapatkan karunia Roh Kudus. Anda dipanggil oleh Allah untuk bertobat. Bagi kamulah janji ini. Janji pengampunan dosa, janji pertobatan, dan janji di mana Roh Kudus akan dikaruniakan bagi kita masing-masing. Mari kita baca ayat 40. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara, mungkin Anda bersama-sama dengan angkatan yang jahat, yang melawan Yesus, yang tidak pernah memikirkan Yesus. Bolehkah Anda diselamatkan dari angkatan yang jahat ini? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka menerima janji yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka mau diselamatkan dari angkatan yang jahat itu. Saudara yang kekasih, maukah Anda menerima janji ini supaya dicurahkan Roh Kudus dalam hatimu? Dan maukah engkau keluar dari angkatan yang jahat ini, yang tidak mau memperhatikan tentang Yesus itu Tuhan dan Kristus, yang telah mati dan disalibkan dan bangkit dari antara orang mati? Enaknya ayat 41 ini, 3.000 orang yang menerima janji itu, 3.000 orang yang mau keluar dari angkatan yang jahat itu. Mana tahu malam ini mungkin bukan 3.000 yang keluar dari angkatan yang jahat, yang bertobat dan yang mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, yang mau menerima pengampunan dan dikaruniakan Roh Kudus. Mungkin karena kita tidak kumpul bersama-sama, mungkin saudara sendirilah yang mau keluar dari angkatan yang jahat itu. Maka Anda dapat berkata, benarlah, akulah angkatan yang jahat. Dan untuk akulah janji supaya dikaruniakan Roh Kudus kepada aku. Kalau selama ini aku belum pernah mengakui bahwa Yesus itulah Tuhanku dan Juru Selamatku, dan Yesus itulah yang bisa sesungguhnya mengampuni dosaku, malam ini akulah dari angkatan yang jahat itu, mau menerima yang dijanjikan Allah supaya Roh Kudus dicurahkan. Adakah di antara kita yang bersedia bertobat? Adakah di antara kita yang bersedia dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pengikut Yesus? Adakah di antara kita supaya dosamu diampuni? Adakah di antara kita supaya bersedia menerima karunia Roh Kudus? Dan untuk kamulah janji itu. Dan bagi orang-orang yang masih jauh, kita ini semuanya jauh. Mari kita berdoa.
benarlah bagaimana waktu Roh Kudus dicurahkan, diungkapkan tentang Kristus itu jelas. Sebab semua orang Israel harus dengan pasti tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus. Karena kuraian oleh firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, akhirnya mereka percaya dan menerima dan mengakui bahwa ini sudah dijanjikan Allah dan digenapi. Dan mereka mau 3.000 orang dibaptiskan dan menerima keselamatan dan menerima karunia Roh Kudus. Tuhan Yesus, kalau ada di antara kami ini, Engkau melihat kami satu persatu. Kalau ada yang mau keluar dari angkatan yang jahat, jamahlah hatinya sehingga dia mau bertobat dan mau menerima Yesus dibaptis dan mau dosanya diampuni serta menerima janji tentang Roh Kudus yang sudah dijanjikan, bahwa Allah katakan, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia yang sudah dosanya diampuni. Kami memuji nama-Mu buat firman-Mu yang telah kami dengar, dan ada di antara kami yang mau keluar dari angkatan jahat ini. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, di mana Roh Kudus akan mengajari kami untuk mengerti kebenaran ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.